على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, kata Nabi Syuaib kepada kaumnya. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, wahai kaumku, kata Nabi Syuaib. Idh kuntum, dikala kamu berada, qalilan itu sedikit, wakatsara, maka membanyakkan ialah Allahum kepada kalian. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, wahai kaumku, kata Nabi Syuaib. Idh kuntum, dikala kalian berada, qalilan itu sedikit, wakatsara, maka membanyakkan ialah Allahum kepada kalian. Kemudian beranak banyak. Bisanya beranak banyak karena apa? Allah memberi rahim yang subur, spermanya mengandung benih akan menjadi janin. Itu yang bisa begitu Allah. Waktu Nabi Nuh mau ada tofan banjir di zaman Nabi Nuh, itu orang senggama nggak hamil-hamil. Orang pada ingin punya anak sekali, senggama nggak hamil-hamil. Karena Allah berkehendak mau dibasmi seluruh manusia yang kafir dan banjir yang melanda dunia ini, itu nggak orang hamil, nggak ada orang hamil. Tapi ini di dalam kaumnya Nabi Syuaib sedikit dibanyak. Maka membanyakkan ialah Allahum kepada kalian. Wanzuru, dan silahkan kalian kamu melihat kaifa dan bagaimana kana berada akibatul mufsidin, ialah akibatnya orang-orang yang bikin rusak. Qablakum, sebelum kalian, bitakdzibihim, dengan mendustakannya mufsidin, usulahum, pada utusannya mufsidin. Akhiru amrihim, adapun perkaranya, akhiru amrihim, di dalam akhir perkaranya mufsidin, isinya minal halaki, dari binasa. Wanduru, dan kalian silahkan melihat atau silahkan mengangan-angan, merenung kaifa, dan bagaimana karena berada akibatul mufsidin, ialah akibatnya orang-orang yang bikin rusak. Qablakum, sebelum kalian, bitakdzibihim, dengan mendustakannya mufsidin, mendustakan rusulahum, kepada utusan-utusan Allah yang diutus kepada mufsidin. Akhiru amrihim, di dalam akhir perkaranya mufsidin, minal halaki, dari binasa. Wa in kana, dan apabila berada, thaifatun, ialah satu golongan, minkum, dari kalian, amanu, itu beriman, ialah thaifatun, kata Nabi Syuaib, billadzi, dengan agama, dengan wahyu, ursiltu, yang aku diutus, aku Nabi Syuaib, bihi, dengan alladzi. Wa in kana, dan apabila berada, thaifatun, satu golongan, minkum, dari kalian, amanu, itu beriman, ialah thaifatun, beriman billadzi, dengan agama, dengan syariat, dengan wahyu, ursiltu, yang aku diutus oleh Allah, ini dengan membawa alladzi. Wa thaifatun, dan golongan yang lain, wa thaifatun, yang berada dalam golongan lain, lam yu'minu, itu tidak beriman, ialah thaifah, bihi, dengan alladzi ursiltu bihi. Wa thaifatun, dan golongan yang lain, lam yu'minu, itu tidak beriman, ialah ta'ifah, tidak beriman, bihi, dengan alladzi ursiltu, ya fasbiru, maka kalian silakan sabar. Wasbiru, maka sabarlah kalian. Ain tadhiru, dengan kalian menunggu-nunggu, hatta yahkuma, sehingga memberikan hukum, hatta yahkuma, sehingga memberikan hukum, Allahu, ya Allah,
bainana di antara kami wa bainakum dan antara kalian bijail muhiqqi dengan menyelamatkan orang yang hak wa ihlakil mubtili dan menghancurkan orang batil hatta yahkuma sehingga menghukumi Allahu ya Allah bainana di antara kami wa bainakum antara kalian bijail muhiqqi dengan menyelamatkan orang yang hak wa ihlakil mubtili dan menghancurkan orang-orang yang batil wa huwa adapun Allah khairul hakimin itu sebaik-baiknya orang yang memutusi ai a'daluhum paling adil-adilnya hakimin wa huwa adapun Allah khairul hakimin itu sebaik-baiknya zat yang memberikan hukum ai a'daluhum paling adilnya hakimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ad-Darsu Tasi' Asyara adapun pelajaran ayat ada Ad-Darsu Tasi' Asyara pelajaran 19 yang ke-19 Ad-Darsu Tasi' Asyara adapun ini ayat ada pelajaran yang ke-19 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر قدر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالذكر يعني Sidi Syekh Ibrahim Nias membuktikan bahwa salawat Fatih itu menumpahkan ilmu sebanyak-banyaknya, menumpahkan ilham tentang syariat sebanyak-banyak. Maka itu pelajaran ini tumpahan daripada pemahaman tafsir daripada Rasulullah lewat salawat Fatih. Salawat Fatih itu luar biasa. Kalau orang hatinya lurus, Allah berikan salawat Fatih, tentu juga berbagai macam pemahaman, ilham, cara berpikir, cara bergerak. Kemudian tapi sendiri saja satu pelajaran berapa juz selesai berapa lagi maka waktu itu anugerah dari zaman dari Rasulullah SAW terjadi pada umat ini yang mengimani. Orang tidak khusyuk bisa menjadi khusyuk dalam sholat. Fatih. Orang tidak paham menjadi paham sholat. Banyak lagi. Ini saya mulai membuktikan Fatihnya berwarna tafsir yang besar, yang agung, yang menjadi jasa kepada umat lantaran Sidi Syamad Tijani dengan sholat Fatih. Makanya tafsirnya dimulai dari sholat Fatih. Bukan tafsir saja, seluruh ilmu ulumul Muhammadiyah wa ulumul Ahmadiyah ini adalah dibuka oleh Allah Ta'ala dengan lantaran salat. Maka haknya orang-orang yang berusaha Fatih mesti dan menunggu Allah mengawal ini Islam dikawal dan orang-orang alim dan rasikhina bil ilmi yang mengimani, meyakini masalah ini itu masalah seluruh fan min fununil ulum al-Muhammadiyah al-Ahmadiyah ya Allah bukan bukti seperti Sidi Syekh Mahmud. Ya himmat Syekh wahai himmahnya Syekh Sidi Syamad Tijani Ukturi hadirlah kamu wahai himmat Syekh lana kepada kami
Hadzal mahdhari pada ini mahdhar muhadarah pada ini penyampaian ilmu-ilmu tafsir. Wal ta'tifi dan kasihanlah, berilah kasihan wahai himmat asy-syai'. Wal ta'tifi dan berilah kasihan wahai himmat asy-syai' binadharatin dengan pandangan Sidi Syekh Ahmad Tijani, pandangan Rasulullah. Ta'ti yang datang ialah nadratin lana kepada kami bibukti dengan sukses. Bibukti dengan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala berkata al-mala'u ialah golongan alladzina itu orang-orang istakbaru yang sombong ialah alladzina min qaumihi dari kaumnya Nabi Syu'aib. Sombong anil imani daripada iman. Wala berkata al-malau ialah golongan alladzina itu manusia-manusia istakbaru yang sombong ialah alladzina min qaumih dari kaumnya Nabi Syu'aib, sombong anil imani dari iman. Lamma sami'u segala mendengar ialah alladzina istakbaru tadhkirata Syu'aib kepada peringatan-peringatan Nabi Syu'aib lewat ceramahnya, lewat dakwahnya, lewat ta'limnya Nabi Syu'aib. Bukannya terima kasih, malah melawan. Lamma sami'u segala mendengar ialah alladzina istakbaru tadhkirata Syu'aib kepada peringatan Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Ajabu menjawab ialah alladzina istakbaru bihadzal jawab, dengan ini jawab. Ajabu menjawab ialah alladzina istakbaru min qaumihi bihadzal jawab, dengan ini jawab. Apa jawabnya? Lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu min qaryatin. Kami akan usir kamu wahai Syu'aib dan orang beriman dari kampung kamu. Ya, memangnya kampung kamu itu. Kampung Allah. Lanukhrijannani, saya kami akan keluarkan kepada kamu ya Syu'aib wahai Nabi Syu'aib. Walladzina dan orang-orang amanu yang beriman ialah alladzina maka beserta kami Syu'aib dikeluarkan min qaryatina dari kampung kami. Madian. Nabi Musa lari dari Mesir mau dibunuh Fir'aun sampai kampung Madiannya Nabi Syu'aib. Lari katanya sehari semalam tidak berhenti. Sehari semalam, seminggu, 2 hari, siang malam. Kalau berhenti kena oleh kejaran Fir'aun yang pakai kuda cepat. Fir'aun mengutus tentara-tentaranya, habis itu berlari dari Musa. Ya boleh tambahin. Kata alladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijanna, sungguh niscaya kami usir kepada kamu ya Syu'aib wahai Nabi Syu'aib, walladzina dan orang-orang amanu yang beriman ialah alladzina maka beserta engkau min qaryatina dari kampung kami. Awala ta'udunna, atau niscaya kalian kembali wahai Syu'aib dan orang beriman. Ayat tarji'unna,
saya kalian kembali fi millatina di dalam agama kufur kami. Atau Nabi Syuaib dan orang beriman kembali kafir lagi seperti kami. Maunya orang kafir begini. Kita ini kafir lagi kayak mereka. Aw tarji'unna, atau kalian wahai Nabi Syuaib dan orang-orang beriman, kalian kembali fi millatina di dalam agama kafir kami. Fi millatina di dalam agama kafir kami. Kami alladzina istakbaru min qaumi. Ini jawabul mustakbirin. Adapun jawabnya orang-orang yang sombong, akada itu begini, itu lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Ayat tasirunna, supaya kalian menjadi seperti kami, sama-sama kafir. Mau enggak? Aw la ta'udunna, atau ayat tasirunna, atau niscaya kalian jadi pada kafir seperti kaumnya Nabi Syuaib yang kafir. Al-aud adapun kembali bermakna sayrurah, itu maknanya jadi, kembali kafir alias jadi kafir lagi. Di annahum, karena sesungguhnya Syuaib walladzina amanu, maka itu tidak ada ialah Syuaib walladzina amanu fi millatihim, di dalam agamanya, alladzina istakbaru min qaumihi. Ya annahum, karena sesungguhnya Nabi Syuaib walladzina amanu, maka itu tidak ada ialah Nabi Syuaib dan alladzina amanu, ma fi millatihim, itu di dalam agamanya, alladzina istakbaru min qaumihi, qattu sama sekali. Qala, berkata ialah Nabi Syuaib, ana'udu, apakah kami akan kembali fiha di dalam millatina, anasiru, apakah kami akan menjadi ila dinikum, kepada agama kafir kalian? Qala, berkata ya Nabi Syuaib, ana'udu, apakah kami akan kembali fiha di dalam millatina, itu agama kufurnya orang kafir. Anasiru, apakah kami akan menjadi ila dinikum, kepada agama kalian yang kafir? Walaupun kami berada, Nabi Syuaib dan alladzina amanu, karihin, itu benci kepada agama kafir kalian, benci. Walaupun kami berada, Nabi Syuaib dan alladzina amanu, karihin, itu pada benci kepada agama kafir kami. Istifham ingkarin, itu istifham ingkarin, istifham yang mengandung makna. Qad iftarayna, sungguh kami telah bikin dusta, Allah atas Allah, kadiban, kepada dusta. Qad iftarayna, sungguh kami telah bikin dusta, Allah atas Allah, kadiban, dengan dusta. In udana, apabila kami kembali fi millatikum, di dalam agama kafir kalian. In udana, apabila kami kembali fi millatikum, di dalam agama kafir kalian. Ba'da idh najja, sudahnya olehnya telah menyelamatkan Allah kepada kami, Allahu ya Allah, minha, daripada millatikum, daripada millatikum. Ini maunya orang-orang kafir dari kaum Syuaib, Nabi Syuaib, dan orang beriman kembali kafir seperti mereka. Sama seperti orang-orang kafir sekarang, maunya orang Islam menjadi kafir seperti mereka. Jadi kami seperti mereka, ya masuk neraka selama-lamanya. Adatul mutakabbirin, adapun adatnya orang-orang yang sombong. Annahum, sunya mutakabbirin, yakrohun, itu pada benci ialah mutakabbirin, ahlal haqqi, pada ahli haq. Sudah otomatis orang-orang kafir yang sombong ini benci kepada ahli Islam yang hak, sudah pasti. Oh, di situ kita toleransi. Dihapusin doang, mas. Dihapusin doang. Kalau setoleransi, ajak dia supaya mereka masuk Islam, selamat dari kekal di neraka jahanam. Oh, toleransi, lo onente.
Jadi adatul mutakabbirin, adapun adatnya orang-orang yang sombong, annahum sunya mutakabbirin, yakrahun, itu pada benci ala mutakabbirin ahlal haqqi, pada ahli hak. Wa yaqma'una, dan memaksa. Yaqma'una, dan memaksa, harus menerima ajakan aku, alias memaksa. Wa yaqma'una, dan pada memaksa ialah mutakabbirin hum pada ahlul haq, dipaksa. Walisanu halihim, adapun lisan tingkahnya mutakabbirin daiman selamanya. Ada lisanul maqal, itu lisanul maqal. Ada lisanul hal, lakuannya menunjukkan begini, omongannya menunjukkan begini, kelakuannya menunjukkan begini. Namanya lisan. Ada pepatah orang Arab yang bilang lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan tingkah ini lebih fasih daripada lisan lidah. Maka para sufi, para ulama-ulama yang mutasallikin fil tariqat itu punya lisanul maqal dan punya lisanul hal. Lisanul hal lebih tajam daripada lisanul maqal. Wa lisanu halihim, adapun lisan tingkahnya mutakabbirin daiman selamanya. Yaqulu, itu berkata ialah lisanu halihim. Yaqulu, berkata lisanu halihim. Kama qalal munafiqun, seperti orang-orang munafik katanya, la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Kata orang munafikun, la yukhrijanna, sungguh akan mengusir, al-'azzu, ialah orang munafik yang paling mulia, minha, dari Madinah, mengusir al-adzalla, kepada Muhammad yang paling hina. Kata orang munafik, la yukhrijanna al-'azzu minha al-adzalla walillahi izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi orang munafik itu di Madinah bersumpah mereka akan mengusir orang-orang munafik yang katanya lebih mulia, mengusir kepada Muhammad yang lebih hina, akan dikeluarkan dari kota Madinah. Ini cita-cita mereka seperti itu, tapi enggak bisa. Enggak bisa. La yukhrijanna, sungguh saya akan mengusir al-'azzu, ialah orang munafik yang paling mulia. Kata orang munafik, akunya paling mulia, mengusir minha, dari kota Madinah, al-adzalla, kepada Muhammad yang paling hina. Kata orang munafik. Karena kata orang munafik, Muhammad mengungsi dari Mekah, orang-orang susah ke Madinah. Nah, kata orang-orang. Kata orang beriman, mulia sekali Muhammad, hijrah dari Mekah ke Madinah, membawa sinar hidayah yang menyinari alam semesta ini dengan perkara yang hak, dengan keberkahan, dengan kemajuan. Dulu Madinah, kota Yathrib, apa? Paling ada korma dengan onta, ya? Yang mereka memusuhan, bunuh-bunuh satu sama lain antara Aus dan Khazraj. Rasulullah hijrah ke situ, mereka beriman, tersebar di darah seluruh dunia sampai detik ini, sudah ribuan tahun yang lalu. Lalu yukhrijanna, kata semboyannya orang-orang munafik, sungguh saya akan mengusir, al-'azzu, ialah orang munafik yang paling mulia, minha, dari Madinah, mengusir al-adzalla, kepada Muhammad yang paling hina. Kata mereka. Lama balagha, dikala telah menyampaikan, lahum, kepada alladzina istakbaru, Syu'aibu, ialah Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Nabi Syu'aib itu punya anak perempuan semua, tidak punya anak lelaki. Ini Nabi Syu'aib selesai daripada risalahnya, ya, sudah tua di rumah, nggak ada yang gembala kambing. Gembala kambing anak perempuannya, bukan anak perempuan. Mau kambing banyak gembala kita, nggak punya anak lelaki, dan nggak ada kaumnya yang ikut. Sampai giliran Nabi Musa nonjok orang Kipti, nggak niat bunuh, das, Nabi Musa pokok.
tekor sekali nojok kan mati. Akhirnya orang-orang Bani Israel datang Musa, itu kurang ajar. Langsung tonjok lagi, kata orang, loh, kamu kemarin nojok mati, ini mau nojok lagi, mau mati lagi nanti. Akhirnya orang laporan pada Firaun, Musa nojok orang Kipti, orang Mekah, mati orang itu. Oh, kumpul tentaranya kejar Musa berbunuh, Musa lari ke bilik-bilik. Hingga 7 hari 7 malam lari tidak berhenti. Habis sendalnya ini habis. Sendalnya lari seminggu siang malam. Jadi sampai ke kampung Madiannya Nabi Syuaib. Di situ putihnya bisa berdua sedang gembala kambing. Di situ ada mata air yang untuk minumin kambing-kambing. Orang-orang yang tidak suka badan Nabi Syuaib, kalau sudah minumin kambingnya, matanya tertutup pakai batu besar. Perempuan mana bisa? Akhirnya Nabi Musa ke situ, ngapain dia? Ini mau ngangkat batu, nggak mampu. Untuk apa? Itu untuk minumin kambing-kambing. Dalam kondisi kecapean, kelaparan, kehausan, kepanasan, mampu batu besar dengan sendiri. Sasa ini orang bisa mampu. Akhirnya perempuan minum kambing sebanyak-banyak. Kambingnya ribuan. Akhirnya kata dua putri Nabi Syuaib, mampir ke rumah bapak saya. Kamu mau dikasih imbalan ini ngangkat batu. Akhirnya Syuaib berjalan belakang perempuan dengan kambing. Anginnya nyingkap, akhirnya kelihatan orang. Oh, kelihatan orangnya. Kamu di belakang, aku yang di depan. Orang bisa belum tahu jalan di depan. Ini di depan. Di perempuannya oh, kanan. Kiri. Ada perempuannya. Kanan. Orang kalau di belakang lihat auratnya sih. Kanan kiri. Diatur ada wanita, anaknya Nabi Syuaib. Lewat belakang, kanan. Pegang itu masuk. Terus ada cerita, Nabi Syuaib juga tua renta. Saya ini dari Mesir, saya dari Bani Israel. Terus ini orang Israeli dengan orang Kipti berantem, saya tonjok. Kan niat mau mati dan mati orang. Hari berikutnya ada orang Israeli berantem lagi sama orang Kipti. Orang Israeli mau tolong saya, Musa tonjok lagi. Akhirnya dilaporin ke Raja Firaun, saya mau dibunuh. Oh, kata khafna jautan min qaumil muslimin. Selamatlah kamu Musa, karena ini Madian itu tidak termasuk dalam daerahnya Mesir Firaun. Jadi Firaun kuasanya nggak sampai ke sini. Dan selatan. Jadi tugas mengkambing 8 tahun, suruh ditambah 2 tahun lagi sama dengan 10 tahun. Sebagian ulama menerangkan calon nabi itu Nabi Musa. Nabi Musa mondok pesantren di Nabi Syuaib itu 10 tahun. Itu juga orang ngaji itu sedikitnya 10 tahun. Sampai mati Pak. Nah, tahun yang ke-10 Nabi Musa menantu oleh Nabi Syuaib. Istrinya hamil muda, ingin berangkat dari Madian jalan kaki beserta kambingnya dan istrinya. Lewat gunung, sampai di gunung, kedinginan istrinya mau melahirkan. Jadi cari api di hutan, cari api mana bisa. Dan ternyata itu ada api besar. Dekat-dekat ternyata itu nurnya. Sampai di situ Allah berfirman, "Ya Rabbuk fa'ala nahlaik innaka bil wadi al-muqaddas." Walhasil akhirnya Nabi Musa diberi risalah yang sebagai nabi, sebagai rasul Allah.
Akhirnya apa? Hanya berangkat dakwah ke Mesir. Istrinya ditinggal, keterangan akhirnya dipelihara oleh jin. Istrinya dibawa pulang lagi kematian. Lagi ke Mesir, Nabi Musa jadinya berangkat sendirian jadi Nabi, jadi Rasul. Bil mukjizat tongkat. Sampai di sana Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, juga diangkat oleh Allah sebagai Rasul atas doanya adiknya itu Nabi Musa alaihissalam. Berdakwah jadinya. Nah, sampai di sana, tapi kamu kan dulu yang nonjok orangnya saya mati kan. Ini sejak kecil kamu saya pelihara di kerajaan aku, udah besar kamu nonjok kaumku sampai mati. Ini aku utusan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ini aku adalah nabinya dan utusan Allah. Apa tandanya bukti Anda sebagai Rasul, sebagai Nabi? Ya ada tandanya. Apa sekarang? Penempatan dijatuhkan luar biasa. Mesir, kerajaan penuh di tengah-tengah kota Mesir. Kepalanya ular ini di tengah Mesir. Ekornya itu di tepi laut sana. Ini ada 500 kilo atau 600 kilo. Besarnya ular 500 kilo. Apa itu? Maka orang yang takut berjejak tinggi-tinggian yang mati 10.000 orang. Yang mati 10.000 orang. Sebesar 600-700 kilo. Sudah di sini Surabaya. Kepalanya di Jakarta, ekornya di Surabaya. Kalau kelolet bagaimana? Ya orang lari temukan yang mati, sekali mati 10.000 orang yang mati. Ini Fir'aun terkejut sekali, sehingga akhirnya biasanya Fir'aun setiap hari makan pedet onta atau pedet lembu satu dibakar habis. Nanti 40 hari baru beres. Kejadian seperti itu sehari berak 40 kali. Gentarnya melihat ularnya Nabi Musa. Biasanya 40 hari berak sekali, itu sehari berak 40 kali. Gentarnya melihat ularnya Nabi Musa mu'jiz. Lama balagha dikala telah menyampaikan lahum kepada alladzina istakbaru min qaumihi. Lamma balagha dikala menyampaikan lahum kepada alladzina istakbaru min qaumihi. Syu'aibun ya Nabi Syu'aib. Risalah rabbih, kepada risalah Tuhannya Syu'aib. Karena maka berada jawabuhum ialah jawabnya alladzina istakbaru. Karena maka berada jawabuhum ialah jawabnya alladzina istakbaru. Annahum itu sunya alladzina istakbaru yukhrijuna, itu akan mengeluarkan, akan mengusir, ialah alladzina istakbaru hu kepada Nabi Syuaib minal baldati, dari negeri Madian. Wa itu Nabi Syuaib, wa man dan orang-orang ittaba'a yang mengikuti lahman hu kepada Nabi Syuaib. Dia akhirnya orang-orang kafir dari kaum Syuaib mengancam Syuaib dan pengikutnya yang beriman keluar, diusir dari negeri Madian. Itu diusir. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, itu bukan negeri kamu. Gua yaitu Nabi Syuaib, Waman dan orang-orang ittaba'a yang ikutilah man yang beriman hu kepada Nabi Syuaib. Allah berfirman ialah Allah Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaqqu fiha faq'adaha alqalu wa damarnaha tadbira. Wa idza aradna, dan apabila kami menghendaki Allah menghendaki anuhlika, pada kami membinasakan qaryatan kepada satu negeri, satu desa, amarna maka kami menyuruh utrafiha kepada orang-orang yang kaya daripada qaryatan, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kehebatan. Amarna maka kami menyuruh mutrafiha kepada orang-orang yang punya kenikmatan. Itraf
mutrafiha, pada orang-orang yang punya kekayaan di kampung tadi dalam qaryatan. Fafasaku, maka berbuat fasik ialah mutrafiha. Fafasaku, maka berbuat fasik, berbuat jahat ialah mutrafiha fiha, di dalam qaryatan. Akhirnya fahaqqa, maka pasti alih atas qaryatan al-qalu, ialah keputusan Allah, harus binasa mereka. Akhirnya fadammarna, maka kami hancurkan berkeping-keping kepada qaryatan tadbiran, dengan sehancur-hancurnya. Dihancurkan, yang mati kecil tua pikun enggak mati, semua dihancurin sama Allah, tidak disisain satu. Haqqa, maka pasti menjadi hak alih atas qaryatan al-qaul, ialah keputusan Allah akan menghancurkan. Al-qaul maksudnya keputusan kebinasaan mereka. Fadammarna, maka kami binasakan sehancur-hancurnya kepada qaryatan tadmiran, dengan sehancur-hancurnya. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang bayi pun dibunuh semua sama Allah. Gak ada yang selamat satu pun. Dihancurkan berkeping-keping.